ada nggak solusi di masa pancaroba ini agar kondisi kambing itu tetap stabil? Kira-kira obat apa yang bisa diberikan atau asupan gizi apa yang bisa diberikan kepada domba dan kambing sehingga kondisinya kuat? Pak Ali Nur Hasan. Raise hand, Pak Ali Nur Hasan. Ya. Ya, silakan Pak. Mau bertanya secara langsung, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perkenalkan, saya Ali Nur Hasan, ya, peternak baru dari Cilegon. Kandang saya namanya Razan Farm. Ya. Ya, yang saya mau tanyakan karena saya baru berternak itu belum ada 1 tahun. Saat ini mengalami banyak mortalitas pada peternak yang saya jalanin. Bahkan pada bulan Oktober itu sampai dengan di angka hampir 12% dari total domba kambing yang ada. Nah, salah satu yang terjadi saat ini itu adalah kebanyakan kambing yang meninggal ataupun sakit itu pada usia atau pada berat kambing di bawah 10 kilo atau kurang lebih di 2 bulan 3 bulanan. Nah, kira-kira ada nggak solusi di masa pancaroba ini agar kondisi kambing itu tetap stabil? Yang kedua, kira-kira obat apa yang bisa diberikan atau asupan gizi apa yang bisa diberikan kepada domba dan kambing sehingga kondisinya kuat? Nah, pertanyaan yang ketiga terkait dengan penyakit kambing dan domba. Yang saat ini terjadi itu, pertama, di saat kambing itu mencret, beberapa kali kita coba lakukan pengobatan baik secara herbal ataupun obat-obatan seperti manusia, ya ada yang itu diapet dan yang lain-lain, tapi ujung-ujungnya harus kita potong. Yang kedua yang barusan kita temuin ini, di saat kambing itu sakit, kakinya ini jadi lumpuh. Nah, ini penyebabnya apa? Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ali Nur Hasan. Silakan Pak Gultom, Pak. Izin Pak. Oke. Kami juga dulu awal-awal seperti saya bilang tadi bahwa kita juga baru mulai usaha ini tiga tahun terakhir ya. Yang perlu kita perhatikan adalah di saat dia mau melahirkan, setelah dia melahirkan, maka sudah kita kasih betadine itu dia terjadi infeksi. Itu infeksi Pak, itu sering terjadi lah. Kalau sudah kita nggak kasih, awal-awal saya bilang dulu kita tidak terpikir ke sana kasih betadine atau medium ya ke tali pusarnya, itu sering terjadi infeksi. Si anak juga kandangnya juga harus bersih. Jadi kandang beranak ya kita tempatkan di kandang yang khusus ya, kandang beranak. Kita kasih bedding bila perlu supaya hangat, atau mungkin dia juga jangan sampai kedinginan di malam hari ya. Jadi kalau kita kan kandang panggung ya, kandang panggung itu mungkin udara di malam hari juga itu juga harus perlu kita perhatikan. Kalau kita kan kalau nampak cuaca kurang bagus, kita kasih lampu yang agak dekat sehingga hangat ya, atau kita tutupi dari hembusan angin kalau memang malam terlalu dingin ya. Apalagi sering musim hujan ini
sering juga terjadi sehingga si anak tidak tahan ya, kondisi daya tahan tubuhnya mungkin belum kuat untuk bertahan ya. Apalagi masih 2-3 bulan tadi katanya, mungkin masih dalam menyusu Pak ya, lagi menyusu ya anaknya ya. Ya emang itu sangat berisiko. Itu yang titik-titik kritis, itu saat-saat kritis adalah mulai dia melahirkan sampai minggu pertama juga sangat kritis ya. Jadi kita harus betul-betul kita bersihkan kandangnya. Cuaca iklim juga perlu kita perhatikan. Kalau terjadi mencer, umumnya kan kalau kita di nyusu kita kasih hijauan segar atau gimana Pak? Atau Bapak kasih legum-leguman ya? Mungkin. Jadi makanannya ini Pak, makanan di kita itu kita bagi 3. Jadi ada rumput hijauan, terus ada rumput silase sama ampas tahu, Pak. Nah, yang terjadi apakah ampas tahu itu baik nggak Pak kalau dimakankannya sore hari? Di umur segitu ya, kalau saya juga hati-hati dengan silase, Pak. Apa? Hati-hati dengan silase, mungkin terikut jamur yang silase yang tidak sempurna. Itu juga perlu kita harus hati-hati di sini. Kami juga menggunakan silase, tapi untuk diberikan kepada anak yang sedang menyusu. Ya, mungkin karena kita kasih makan sama-sama makan dengan induknya ya, mungkin dia terikut makan. Mungkin kalau si induk makan itu tidak terlalu bahaya, sudah dia kuat ya. Tapi kalau si anak, hati-hati dengan silase kalau proses pembuatan silasenya tidak sempurna. Sering terjadi kalau terjadi busuk silasenya, itu yang harus kita. Jadi bagus sih menurut saya kita kasih daun segar, tapi jangan terlalu daun muda ya. Daun muda juga sempat dimakan si anak, nanti takut mencret ya. Atau kalau bisa pun daun muda atau pucuk-pucuk daun yang dari legum, kita layukan dulu. Seperti kami memberikan indigo vera itu di saat induk lagi menyusui anaknya, sangat bagus ya. Kita ikat ya, tapi biasanya kita layukan dulu paling tidak setengah hari, baru kita gantung di situ untuk konsumsi induknya. Nah, itu juga kadang dimakan oleh si anak gitu. Kalau tadi obatnya banyak ya, macam-macam obat, mungkin dari dokter banyak nih yang lebih tahu, dokter hewan. Kalau kami biasa obat mencret sih ada yang bentuk pil juga, kita gerus. Saya lupa nama obatnya. Kita gerus, kita kasih via oral ya. Obat untuk mencret ada. Biasanya kita ya kalau bisa dipisah tersendirilah dari kelompok yang lain ya. Itu yang biasa kita lakukan. Itu saya konsen terhadap itu Pak, mungkin selasenya Pak.